Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjani Safitriningrum dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 2018. Saat ini saya sedang menjalani KKN di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Pasti banyak sekali muncul permasalahan karena pandemi ini, terutama dalam bidang pendidikan. Saya telah melakukan wawancara kepada beberapa orang tua siswa dan cukup mencengangkan hasilnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Lasmi, orang tua dari Kalea Maulida yang bersekolah di SD Budi Karya, kelas 4 SD. Jadi baik Bu, langsung saja kepada pertanyaannya nih. Kan sekarang tuh pembelajaran tuh jarak jauh ya. Pasti intensitas belajar di rumah teh sangat terpantau ya oleh orang tua teh. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin jadi tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu kesulitan yang Ibu hadapi saat mendampingi anak belajar pada saat COVID ini bagaimana kesulitannya? Ya jujur sih, kalau dibilang sulit ya sulit, kalau dibilang mudah ya mudah. Kalau kita mungkin cuek, mudah, biarin aja anak belajar sendiri. Mungkin bisa dilihat Google, lihat apa, tapi kan kalau sulit kan kita tuh sebagai orang tua nggak sibuk saja dengan mengurus anak, bukan mengurus anak, mendampingi anak dalam hal belajar. Kan orang tua ada masak, ada yang lain-lain, apalagi ya saya kan punya warung gitu ya. Jadi kalau menurut saya mau cepat berakhirlah daring ini gitu, jadi anak itu kalau udah pegang HP malah dia kalau nggak didampingin malah lihat TikTok gitu ya. Tapi kita harus benar-benar mendampingi gitu. Tapi kan dengan kesibukan orang tua sendiri kan jadi susah gitu bagi waktunya. Tapi kan kalau saya ingin anak saya juga benar-benar belajar di rumah juga gitu ya. Bisa nggak bisa ya harus didampingi gitu. Kesulitannya itu aja gitu, membagi waktu. Orang tua itu harus membagi waktu benar-benar gitu, Karena memiliki kesibukan yang lain juga ya. Nah, untuk ini tadi kan pertanyaannya kesulitan. Nah, sekarang kayak keuntungan dari mendampingi anak belajar di masa pandemi ini gimana? Nah, sekarang lebih intens nih sama keluarga gitu. Keuntungannya gitu, belajar di rumah teh gimana? Kan ya. Tadi. Kalau keuntungan ya apa ya keuntungannya? Ya mungkin kita juga bisa sama-sama belajar lah ya. Karena mungkin ternyata sulit juga gitu, pelajaran sekarang kelas 4 SD juga sulit gitu ya. Jadi kita juga bisa sama-sama belajar gitu sebagai orang tua. Keuntungannya gitu apa ya lebih dekat sama anak aja. Tapi kan kalau anak, kalau yang saya tahu lebih nurut sama gurunya ya daripada sama orang tuanya. Gitu. Baik, selanjutnya, nah ini mah untuk lebih kepada saran sih kepada sekolah ataupun kepada pemerintah mengenai sistem pembelajaran jarak jauh yang sedang ditempuh nih. Gimana? Baik ya. Itu berasal dari keresahan gitu. Ya kalau saran dari seorang ibu rumah tangga, maunya sih walaupun enggak setiap hari tatap muka, adalah dalam seminggu 3 hari gitu, atau kerja kelompok, ataupun kalau menurut saya kalau di sekolah juga nggak apa-apa, bisa gitu, bisa jadi di sekolah juga. Tapi kan bisa nggak setiap hari terus. Kalau duduk di sekolahnya nggak harus berdua jaga jarak ya. Lah gitu, jaga jarak gitu. Menurut saran saya harus adalah tatap muka gitu. Jadi kalau di rumah terus jadi
kurang apa ya, saya kurang pembelajarannya, saya nggak maksimal gitu. Kalau sama gurunya kan mungkin maksimal gitu. Itu Iya. mungkin. Terus biasanya untuk pembelajaran sendiri menggunakan aplikasi apa saja? Nah, mestinya sih mas dengan aplikasi teh. Kan ngajaprinya mah pakai WA gitu ya. Kalau aplikasinya pakai apa? Apakah sekolah punya website sendiri untuk muridnya, atau misalkan ada pertemuan pakai Zoom meeting, pakai Google Meet gitu? Nggak ada. Kan dikasih LKS. Oh, dikasih LKS. Beli LKS gitu. Tapi dikerjakan di rumah masing-masing gitu. Untuk Untuk dikumpulin gitu. untuk gurunya sendiri, apakah memberi penjelasan atau hanya memberikan tugas? Memberikan tugas. Nggak suka. Paling udah kerjain tugas, setor ke sekolah gitu. Berarti sangat kurang efektif ya untuk Nggak ada penjelasan sih, cuman kumahannya kalau kata Sunda nama tapa-tapa kita we sama anak gitu. Paling kan ada penjelasan dari LKS yang di atasnya, kerjain di bawahnya gitu, penjelasan dari baca tema saja gitu. begitu. Ternyata memang apa ya, serba salah gitu ya sekarang teh. Ya semoga keadaan cepat membaik saja supaya anak-anak bisa sekolah tatap muka lagi dan Amin. pembelajaran lebih efektif bisa dilaksanakannya ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi, yang punya anak namanya Deviana Putri Zahra, umur 6 tahun, sekolahnya di PAUD Tunas Bangsa. Kelasnya Kelasnya itu kelas B. kan sekarang tuh pembelajaran jarak jauh ya, pasti anak tuh lebih intens di rumah belajarnya sama orang tua. Nah, di sini Jani mau mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah ya. Untuk pertanyaan pertama, apa kesulitan mendampingi anak belajar di rumah pada saat COVID ini? Kesulitannya sih mungkin anaknya rewel ya, nggak nurut, beda sama guru. Kalau guru kan mungkin ada yang ditakutin, kalau sama orang tua karena sehari-hari ketemu jadinya nggak ada berani tuh. Kesulitannya itu. Selanjutnya untuk keuntungan mendampingi anak saat belajar di masa pandemi ini. Keuntungannya sih jadi kita banyak berinteraksi sama anak, jadinya tahu ke anak itu kalau ngerjain tugas itu kayak gimana gitu kan. Kalau di sekolah kan kita nggak tahu, tanggung jawab itu ke guru, kita ini hanya tahunya di rumah. Kalau sekarang kita tahu, oh anak tuh nulisnya begini gitu, ternyata gini gitu. Jadi lebih inilah gitu, Lebih ya, dekat sedikit sama lebih dekat, lebih intens. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki saran untuk sekolah ataupun untuk pemerintah mengenai pembelajaran jarak jauh ini? Sarannya sih pengennya tatap muka ya, kayak yang dulu lagi, kembali ke awal. Karena kalau misalkan lewat HP itu kan nggak ada penjelasan kayak gitu kan, cuman hanya soal aja gitu. Apalagi kalau untuk anak umuran saya kan PAUD gitu aja harus kan Beraktivitas, iya, ya. kayak gitu nggak bisa di ini. Cuma kalau dari buannya dari HP kan bingung kayak gitu. Kalau yang sekolah yang lain kayak SD, SMP gitu kan emangnya enak gitu kan. Kalau buat PAUD kan susah. Pengennya sih ya balik lagi lah ke awal, tatap muka, kan enak jadinya. Iya. Memang jadi cukup menyulitkan ya, harusnya anak sekecil itu Ya. beraktivitas, melatih motoriknya ya, yang jelas Iya, itu itu yang dilihat kan motoriknya. kalau PAUD gitu, motoriknya, aktivitasnya, cara berinteraksinya, nggak lihat dari hanya pelajaran Materi ya. aja kayak gitu. Kenalkan, nama saya Ibu Nita, orang tua dari Puja Nursita Hadriani yang sekolah di SDN Budi Karya kelas 3. Nah, kan sekarang pembelajaran jarak jauh ya, yang membuat si anak teh lebih intens dengan keluarga ya. Iya. Jadinya teh belajarnya langsung didampingi oleh orang tuanya gitu. Di sini Jani ada beberapa pertanyaan
mengenai hal ini ya. Yang pertama itu apa sih kesulitan ibu dalam mendampingi anak belajar di rumah? Jadi gini ya, kalau sejak masa pandemi anak kan diharuskan belajar, cuman kalau di rumah jadi nggak ada gimana ya, kedisiplinannya kurang. Oh iya, kedisiplinannya. Jadi kalau ngerjain tugas ya bisa nanti aja gitu. Kalau sekolah kan bisa jam sekolah harus beres pas jam sekolah kan gitu. Kalau di rumah mah udah ntar aja deh gitu. Jadi kalau sulit sih emang sulit gitu. Cuman udah gimana tuh ya, pengen buru-buru selesai masa-masa kayak gini. Nah, jadi kurang efektif juga ya belajar teh ya ke anaknya juga. Terus selanjutnya nih, apa keuntungan mendampingi anak belajar di masa pandemi ini? Keuntungannya mungkin saya bisa ngerasain ya jadi guru itu kayak gimana gitu. Nggak nyepelein gitu, ngajarin anak satu aja saya sudah capek gitu ya. Gimana lagi kalau banyak gitu. Iya sih, betul. Nah, untuk selanjutnya nih pas banget pertanyaannya. Ini mah lebih ke saran ya untuk pemerintah maupun untuk sekolah nih mengenai pembelajaran jarak jauh ini gitu, yang berdasarkan dari keresahan ataupun ya ini ya. Kalau dari saya, kalau saran buat pemerintah, buat dinas pendidikan, saya mah nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan ke pandemi ini harus jaga jarak, harus apalah 3M kayak gitu ya, nggak apa-apa. Cuman kasih izin aja lah sekolah itu buat masuk, paling enggak seminggu 2 hari atau 3 hari, bisa dikurangin muridnya gitu. Dari satu kelas misalkan 30 orang, bisa meureun 15 orang ewang gitu tahnya, atau 10 orang gitu, biar ada pelajaran yang masuk ke muridnya. Jadi nggak cuma ngerjain tugas di rumah dikumpulin, tugas di rumah dikumpulin, jadi anaknya nggak bisa berkembang gitu kemampuannya gitu. Kalau bisa gitu. Iya, memang itu menjadi keresahan semua orang tua sih. Kalau misalkan belajar sama gurunya kan anaknya juga bertanggung jawab gitu. Kalau sama orang tuanya kan berani bilang nanti aja mah gitu. Betul. Nanti aja. Kalau sama gurunya kan nggak mungkin ya. Berani nanti aja Bu gitu. Iya, jadi si tujuan dari pembelajaran sendiri teh tidak tercapai ya. Kalau seperti ini kan kalau misalkan ada masuk ke sekolah gitu kan, seenggaknya sedikit dapat ada ilmu yang masuk gitu. Terus selanjutnya nih, untuk aplikasi nih, biasanya kalau sekolah SD tuh pakai aplikasi apa ya belajarnya? Paling di WA group aja yang dipakainya gitu. Paling di WA group. Nah, jadi hanya menggunakan WA saja ya Bu? Tidak Iya, ada cuma pertemuan itu aja. virtual gitu seperti Zoom. Zoom enggak, belum pernah. Tapi untuk melihat kemampuan siswa itu dilihat dari mana? Paling kemampuan membaca ya, kalau masih kelas 3 kan jadi masih itu paling dikirim lewat voice note masing-masing muridnya Ke WA? Iya, Grup ya? di grup. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, untuk dari guru sendiri, apakah memberikan penjelasan kepada siswa atau bagaimana? Enggak sih, paling ngasih tugas kan ada buku LKS sama buku tematik ya. Oh iya, Buku tema itu paling cuma ngasih tugas lewat situ, tapi ya dipikir juga emang ngasih penjelasannya gimana ke murid yang itu mah caranya gimana gitu. Sulit juga ya. Sulit. Ketemu juga enggak gitu, sulit lah. Semoga cepat pulih saja ya, jadi bisa belajar tatap muka lagi, pembelajaran bisa jauh lebih efektif lagi gitu ya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya Anjani Safitri, mohon undur diri dan sampai jumpa di KKN siklus berikutnya. Dadah.